Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat sempat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kebahagiaan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi pribadi yang membahagiakan, penuh dengan cinta kasih dan sayang. Oke. Banyak orang berpikir, kenapa sih kita nggak bisa kayak dia? Kenapa sih kita nggak bisa mendapatkan kebahagiaan walau sedetik saja? Karena itu banyak orang yang mencari cara untuk mendapatkan kebahagiaan, banyak orang yang mencari cara untuk mendapatkan ketenangan hati. Tapi karena ketidaktahuannya, mereka malah mencari jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaannya. Pada akhirnya mereka terjerumus oleh sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh hati mereka, seperti minum minuman keras, mabuk-mabukan, merokok, ikut klub malam, atau balap liar. Terus, apakah dengan melakukan hal-hal kayak tadi bisa mendapatkan ketenangan hati? Enggak, sama sekali enggak. Malah kita mendapatkan kegelisahan yang tak berujung. Kemudian, kalau hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi aman, itu kita pasti yang mengizinkannya. Sebaliknya, kalau hati kita kotor, hati kita menjadi galau, itu juga yang ngizinin kita. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah ia yang dapat mengendalikan, ia yang dapat menata hati, sikapnya dan tingkah lakunya. Jadi bagaimana sih caranya untuk mendapatkan kebahagiaan hati? Dekati sang pemilik, dekati yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita, bukan malah menjauh dari Allah SWT. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah wa tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram karena mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah jika orang beriman itu lagi sedih, orang beriman itu kecewa, mendapatkan masalah, ketika ia mengingat Allah, ketika ia mendengar kata Allah, hati dia menjadi tenang, hati dia menjadi tentram. Sebaliknya, kalau orang yang tidak beriman, ia mendapatkan suatu masalah, ia mengaku iman kepada Allah, tapi ketika ia mendengar kata Allah, ketika ia mengingat Allah, hati dia tidak menjadi tenang. Malah menurut dia dengan shopping, nongkrong, balap liar, klub malam, menurut dia itu adalah suatu ketenangan hati. Lalu gimana sih caranya untuk mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan hati? Seperti yang saya bilang tadi, mengingat Allah SWT. Jadi orang yang selalu mengingat Allah akan selalu berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan agar dia tidak melakukan perbuatan yang buruk. Jadi ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa, dia langsung mengingat Allah, dia langsung bertaubat kepada Allah dan meminta ampunannya kepada Allah. Jadi kita harus banyak-banyak mengingat Allah dengan cara berzikir, bertasbih kepada Allah, sholat, dan berdoa. Kemudian berpikir positif. Berpikir positif itu bukan menganggap bahwa orang akan selalu baik sama kita, karena yang baik itu datangnya dari Allah SWT, walaupun dalam keadaan buruk sekalipun. Berpikir positif atau berbaik sangka akan selalu mendatangkan kebaikan, akan selalu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Kemudian jangan mengingat penyesalan pada masa lalu. Jika kita membahas masa lalu, pasti kita akan mendapatkan kesengsaraan, pasti kita akan mendapatkan kesenangan, kita pasti mendapatkan penyesalan, kita pasti mendapatkan kesenangan.
dan kita pasti juga melanggar atau menaati suatu perintah. Jadi kita harus berjalan ke depan untuk menjadi lebih baik. Jika kita tiba-tiba mengingat dosa-dosa, kita tiba-tiba mengingat penyesalan pada saat itu, berdoa sama Allah, minta ampunan kepada Allah agar diampuni oleh Allah, dan jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran bagi hidup kita agar tidak terjadi penyesalan. Kemudian jauhi sifat terburu-buru. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Hadis riwayat Hakim. Jadi waktu itu adalah amanah dari Allah. Waktu itu nggak bisa diganti, waktu itu nggak bisa diputar kembali seperti nyawa. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, berarti kita tidak bisa menghargai hidup. Kita tidak bisa menghargai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian jangan dendam, karena dendam itu mengakibatkan suatu penyakit hati yang kita harus hindari. Mungkin kita sering mendapatkan suatu masalah atau melihat orang lain, misalkan kita dibully, dijahatin orang, atau diomongin di belakang. Jangan dendam, jangan membenci balik sama orang tersebut, karena kalau hati kita dipenuhi dengan rasa dendam itu, semuanya akan menjadi negatif. Kalau kita lihat orang itu tuh kayak rasanya pengen bales aja, bales suatu keburukan sama orang itu, padahal itu salah. Kemudian berbanyak doa kepada Allah SWT, karena ini bulan Ramadan, bulan suci penuh berkah, bulan yang banyak banget waktu dimana banyak doa yang dapat dimustajab. Waktu-waktu seperti sahur atau berbuka puasa atau yang lainnya. Karena Allah tuh senang banget sama hambanya yang suka berdoa kepadanya, suka banget sama hambanya yang suka beristighfar. Jadi kita harus memperbanyak doa kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah jangan berharap kepada manusia. Berharap, suatu kata yang sering kita dengar, bahkan sering terjadi dan sering mengakibatkan kekecewaan. Berharap agar menjadi milik kita, jangan. Berharap agar orang lain selalu berbuat baik sama kita, itu juga jangan. Jangan selalu memaksakan orang lain untuk suka sama kita. Kita mungkin mau berbuat baik pada orang lain, kita mungkin mau berubah menjadi yang baik, tapi kita tidak bisa memaksakan orang itu suka sama apa yang berubah dari kita. Kita selalu berbuat baik aja sama orang lain, walaupun orang lain gak pernah berbuat baik sama kita, tapi yang penting kita selalu berbuat baik sama dia. Jadi sebenarnya banyak banget caranya untuk mendapatkan ketenangan hati. Jangan sampai salah mempergunakan waktu kita, salah mempergunakan cara untuk mendapatkan ketenangan hati. Perbanyak untuk mengingat Allah, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah agar hati kita tuh menjadi tenang. Sewaktu-waktu kita mendapatkan suatu masalah, pasti Allah selalu memberikan solusinya, pasti Allah selalu memberikan ketenangan hati agar masalah itu segera pulih dan hati kita menjadi tenang lagi. Alhamdulillah, sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.